Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izinkan saya Pandulang Samana Putra dari SDN Wonokerso 01 Kandeman ingin menyampaikan asal-usul Kabupaten Batang. Mohon bantuan untuk didengarkan ya teman-teman. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala di desa Kalisalak hiduplah seorang gadis cantik jelita yang bernama Dewi Ratansari, anak dari Mbok Rondo. Karena kecantikannya, maka Sultan Mataram yang bernama Sultan Agung Momokrokusumo jatuh cinta kepada Dewi Ratansari. Dia menyuruh Baurekso untuk melamar Dewi Ratansari. Baurekso, saudaraku yang setia, aku telah lama memikirkan untuk mempersunting Dewi Ratansari. Kecantikannya tidak hanya mempesona, tetapi juga kebijaksanaannya sangat memikat hati ini. Apa pendapatmu? Tanya Sultan Agung. Tuanku yang mulia, pilihan Paduka sungguh bijaksana. Dewi Ratansari memang dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga kebijaksanaannya dan pengabdiannya kepada rakyat. Namun, apakah Paduka sudah mempertimbangkan perasaannya? Jawab Baurekso. Benar Baurekso, aku ingin mengetahui apakah hatinya juga berpihak padaku. Lalu segera Sultan Agung menyuruh Baurekso menemui Dewi Ratansari. Sesampainya di kediaman Dewi Ratansari, ternyata Baurekso jatuh cinta kepada Dewi Ratansari. Dan begitu pula sebaliknya. Lalu Baurekso melamar Dewi Ratansari untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan Sultan Agung yang mengutusnya. Aku datang membawa pesan dari Sultan Agung untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan ikatan pernikahan denganmu Dewi, ucap Baurekso. Baiklah Baurekso, aku akan mempertimbangkan lamaran ini dengan seksama dan akan menjawab dengan cepat. Namun sebenarnya aku lebih tertarik denganmu, ucap Dewi Ratansari. Dengan segera Baurekso melamar Dewi Ratansari untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan Sultan Agung. Dalam perjalanan pulang, Baurekso terus berpikir bagaimana caranya berbicara dengan Sultan Agung atas peristiwa tersebut. Tidak lama dalam perjalanan pulang tersebut, Baurekso bertemu dengan gadis cantik yang wajahnya mirip dan secantik Dewi Ratansari. Muncul sebuah rencana di benak Baurekso untuk mengajak Endang Wiranti diperkenalkan kepada Sultan Agung sebagai Dewi Ratansari. Endang Wiranti menyetujui rencana tersebut. Hah? Menyamar sebagai Dewi Ratansari? Itu adalah dosa besar Baurekso. Namun jika ini demi kebaikan kerajaan, aku bersedia melakukannya, ucap Endang Wiranti. Sesampainya di kota Mataram, Endang Wiranti dipertemukan dengan Sultan Agung. Tidak lama Endang Wiranti jatuh pingsan. Sultan Agung menjadi curiga atas kejadian tersebut. Setelah siuman dari pingsannya, Sultan Agung bertanya kepada Dewi Ratansari gadungan. Aku tahu engkau sebenarnya bukan Dewi Ratansari. Apa yang membuatmu menyamar dan datang ke kerajaan ini? Endang Wiranti menjadi sangat ketakutan dan mengakui,
segala rencana yang telah disusun Baurekso untuk menipu Sultan Agung. Karena Baurekso terlanjur jatuh cinta kepada Dewi Ratansari dan melamar untuk dirinya sendiri. Ampun Gusti Sultan, sebenarnya hamba bukan Dewi Ratansari, hamba Endang Wiranti, rakyat yang sederhana. Semua ini adalah bagian dari rencana yang telah hamba setujui bersama Baurekso. Atas pengakuan Endang Wiranti, Sultan Agung sangat menghargai kejujuran Endang Wiranti dengan menghadiahkan sejumlah uang yang cukup untuk meneruskan berjualan serabi. Atas kejujuranmu, aku berikan kau sejumlah uang untuk meneruskan berjualan serabi. Terima kasih Baginda Sultan, kebesaran hati Baginda sungguh tak terhingga. Hamba tidak akan menyanyiakan kepercayaan Baginda. Sultan Agung duduk di singgasananya dengan ekspresi wajah yang tegang. Kabar bahwa dia telah dibohongi oleh Baurekso, penasihat yang selama ini dipercayainya, telah membuat amarahnya membara. Endang Wiranti, gadis desa yang menjadi pusat dari kebohongan ini. Sungguh tak kusangka Baurekso, kepercayaan yang telah kuberikan padamu telah kau sia-siakan. Apa yang kau pikirkan hingga berani bertindak di luar batas? Baurekso mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan. Ampun Gusti Sultan, semua hanya kesalahan hamba. Hamba tak berniat melanggar titah paduka. Sebagai hukuman atas kesalahanmu, aku perintahkan kau untuk membuka alas roban. Kau harus menebus kesalahan ini. Baurekso menyadari betapa berat yang diberikan tugas Sultan Agung kepada dirinya. Dengan membuka hutan lebat yang penuh dengan tantangan dan berperang melawan jin. Sesampainya di alas roban, Baurekso bertarung dengan para siluman yang dipimpin oleh Raja Uling. Baurekso memenangkan peperangan tersebut dan mendapatkan pedang dari Raja Uling yang bernama Pedang Swedang. Dia mengambil pedang Raja Uling dan menebang pohon-pohon tersebut. Sebenarnya pohon-pohon besar tersebut bukanlah pohon biasa. Di dalamnya ada para siluman. Sejak saat itu maka tempat tersebut disebut Batang atau Lembah Watang. Sampai saat ini tempat tersebut dinamakan Kabupaten Batang. Pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita ini teman-teman? Ya, benar sekali. Cerita Baurekso dan Sultan Agung mengandung banyak pelajaran tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengampunan. Dengan merenungkan pesan-pesan ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi situasi dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Pantun dikit boleh ya teman-teman?
sore dengan ketan sambil duduk di bawah pohon jati. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, tolong jangan tidak dimasukkan hati. Saya Pandu, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.